Halo MotoGP lovers, bagaimana kabar kalian? Jangan lupa tetap jaga kesehatan di masa pandemi ini ya. Dan tetap keep watch channel Posting Sport ini agar tidak ketinggalan info seputar aspal panas MotoGP. Pemegang hak siar pada balapan WSBK maupun MotoGP itu adalah Dorna Sport, sehingga drone tidak boleh terbang sembarangan saat balapan berlangsung, kata Ketua APDI Akbar Marwan seperti dilansir Antara. Pada saat pelaksanaan WSBK, apabila ada oknum komunitas pengguna drone yang nekat menerbangkan pesawat, tentu akan ada sanksi yang diberikan sesuai aturan dari Kementerian Perhubungan. Penerbangan drone harus dikoordinasikan dan dikomunikasikan dengan penyelenggara. Kalau itu dilanggar, bisa diberikan sanksi pidana. Jangan sampai saat menerbangkan pesawat drone bisa mengganggu jalannya balapan, tambahnya. Asosiasi Pilot Drone Indonesia atau APDI menyebut bahwa para pengguna drone tidak diperbolehkan menerbangkan pesawat saat balapan World Superbike di sirkuit Mandalika Lombok, Nusa Tenggara Barat atau NTB. Pesawat tanpa awak atau drone dilarang terbang tanpa izin saat balapan World Superbike maupun MotoGP di sirkuit Mandalika Lombok, Nusa Tenggara Barat atau NTB. Apabila melanggar, ada sanksi pidana. Ajang balapan dunia World Superbike atau WSBK bakal digelar di sirkuit Mandalika, Lombok pada 19 hingga 20 November 2021. WSBK akan menjadi event balapan kuda besi pertama yang digelar di sirkuit baru milik Indonesia ini. Untuk meningkatkan pengetahuan para komunitas drone di Indonesia, APDI telah melakukan sosialisasi tentang aturan dan etika dalam menerbangkan pesawat drone termasuk menjelang WSBK di sirkuit Mandalika. Lebih lanjut, Akbar mengimbau kepada semua pegiat foto udara di Indonesia maupun yang ada di NTB untuk bisa menjaga keamanan dan mendukung ajang balap World Superbike dan MotoGP yang berlangsung di sirkuit Mandalika. Yang perlu diperhatikan agar aman menerbangkan drone, jadi mengetahui seluruh peraturan mengenai penerbangan pesawat. Semoga para pengguna drone akan turut menjaga kondusivitas saat balapan WSBK maupun MotoGP, katanya. Sebelumnya ada permasalahan akan unggahan video unboxing motor Ducati dan menjadikan kesalahpahaman beberapa pihak, termasuk pihak Ducati yang katanya tidak senang dengan apa yang dilakukan oleh pihak Mandalika. Namun kini permasalahan itu clear dan Ducati sendiri mengklarifikasi pemberitaan media asing soal marah ke Republik Indonesia. Ini terkait viralnya video kargo motor mereka yang dibuka secara ilegal oleh panitia ajang balap motor di World Superbike atau WSBK Mandalika. Sebelumnya, ada pernyataan yang sedikit bikin gaduh warganet yang katanya dari pihak Ducati dengan bunyi, seperti kita ketahui bersama di dunia motorsport, kejadian seperti ini pernah terjadi di negara-negara berkembang 40 tahun lalu. Usut punya usut, pernyataan tersebut simpang siur dan Ducati mengklarifikasinya dalam postingan di akun Twitter Ducati Course. Perusahaan itu membantah memberikan pernyataan apapun soal ini. Apa yang disampaikan media disebut bertentangan. Untuk semua fans Indonesia, kami tidak sabar berada di sana dalam beberapa hari untuk tour at World SBK. Bertentangan dengan apa yang diberitakan beberapa media, Polo Jabati dan Ducati Course tidak pernah memberikan pernyataan apapun terkait kejadian di sirkuit jalan internasional Mandalika. Bunyi pernyataan yang ditulis akun resmi Ducati. Kejadian sebenarnya pemeriksaan fisik dilakukan untuk memastikan jumlah dan jenis barang. Pemeriksaan yang dimaksudkan memiliki standar pemeriksaan barang impor. Terkait dugaan pembongkaran yang dilakukan secara ilegal, Askolani menegaskan bahwa pembukaan barang dilakukan oleh perwakilan panitia, yaitu pengurus barang impor atau PPJK. Sirkuit Mandalika Lombok tengah menjadi tuan rumah pada balap Asia Talent Cup tanggal 12-14 November. Selanjutnya, balap motor World Superbike tanggal 19-21 November dan MotoGP pada Maret 2022. Ini pertama kalinya saya masuk dan melihat secara langsung balapan. Sekarang dampaknya sudah mulai terasa ya, banyak wisatawan yang datang, termasuk yang lokal juga, katanya di tribun penonton. Dilansir dari Tribun News, balapan yang digelar di sirkuit Mandalika ternyata menarik perhatian warga sekitar sirkuit, terlihat dari antusiasme warga yang menonton balapan di sirkuit Pertamina Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat atau NTB. Warga sekitar sirkuit Mandalika datang berduyun-duyun ke sirkuit Pertamina Mandalika dan tidak terbendung. Meskipun ada sejumlah penonton berada di tribun sisi barat sirkuit untuk menonton gelaran balap di Pertamina Mandalika International Street Circuit di KK Mandalika, karena pemerintah Provinsi NTB, ITDC dan MGPA menggratiskan warga lokal untuk masuk menonton gelaran IATC di Mandalika. Total sebanyak 1.000 orang yang digratiskan oleh pemerintah untuk warga lokal perharinya, hanya dengan syarat sudah divaksin lengkap dan hasil negatif tes antigen COVID-19.
Namun, di luar 1.000 orang yang masuk ke tribun penonton, ada warga lokal yang tidak terakomodir karena kehabisan kuota gratis, dan uniknya, mereka nekat memanjat pohon, naik ke bukit-bukit di sekitar sirkuit. Selain itu juga, ada yang nekat naik ekskavator dan truk dari balik pagar sirkuit demi menyaksikan aksi para pembalap untuk pertama kalinya secara langsung. Hal ini pun diketahui dari sebaran foto-foto aksi warga yang naik ke pohon tersebut dari grup WhatsApp. Dan untuk warga yang tidak kebagian bus, sebagian warga datang menjelang sore menggunakan mobil pickup. Bagi orang pelesiran, ibu-ibu dan bapak-bapak turun dari mobil pickup menggendong anaknya. Sebagian besar membawa anak supaya bisa menyaksikan secara langsung aksi para pembalap di sirkuit untuk pertama kalinya. Seperti halnya Ridwan, warga desa Batu Jai, Kecamatan Praia Barat, Kabupaten Lombok Tengah, yang ditemui di tribun penonton mengatakan dia merasa bangga sebagai warga Lombok Tengah dengan adanya sirkuit tersebut. Karena itu, dia mengajak anak dan istrinya datang menyaksikan acara langsung bersama-sama. Ia datang bersama keluarga menggunakan satu mobil. Berikut adalah daftar lengkap harga tiket WSBK di sirkuit Mandalika. Hari pertama, 19 November 2021, Yellow, Standar Grandstand 1, Rp150.000. Grey, Standar Grandstand 2, Rp150.000. Purple, West Grandstand, Rp150.000. Tosca, Main Grandstand 2, Rp150.000. Blue Main Grandstand 1A, Rp250.000. Main Grandstand 1B, Rp250.000. Red Premier Grandstand A, Rp300.000. Premier Grandstand B, Rp300.000. Premier Grandstand C, Rp300.000. Hari kedua 20 November 2021, Yellow Standard Grandstand 1, Rp238.500. Grey Standard Grandstand 2, Rp298.500. Purple West Grandstand Rp418.500. Tosca Main Grandstand 2, Rp555.000. Main Grandstand 1A Rp705.000. Main Grandstand 1B Rp645.000. Red Premier Grandstand A Rp846.000. Premier Grandstand B Rp825.000. Premier Grandstand C Rp795.000. Hari ketiga 21 November 2021, Yellow Standard Grandstand 1, Rp397.500. Grey Standard Grandstand 2, Rp497.500. Purple West Grandstand Rp697.500. Tosca Main Grandstand 2, Rp925.000. Blue Main Grandstand 1A, Rp1.175.000. Main Grandstand 1B, Rp1.075.000. Red Premier Grandstand A, Rp1.410.000. Premier Grandstand B, Rp1.375.000. Premier Grandstand C, Rp1.325.000. Selain tiket, kalian juga harus memenuhi syarat ini kalau ingin menonton balapan WSBK di sirkuit Mandalika Milands. Anak usia kurang dari 12 dilarang masuk area sirkuit, sudah mendapatkan vaksinasi COVID-19 2 dosis, menunjukkan hasil swab PCR maksimal 2 kali 24 jam sebelum masuk sirkuit, atau hasil tes antigen maksimal 1 kali 24 jam sebelumnya. Sudah mengunduh aplikasi Peduli Lindungi, aplikasi ini bakal dipakai untuk scan QR Code sebelum masuk area sirkuit. Jika belum terdaftar di aplikasi ini, harus bisa menunjukkan hasil tes PCR atau antigen di rumah sakit atau klinik. Warga negara asing harus bisa menunjukkan sertifikat vaksin serta hasil swab PCR atau antigen sesuai dengan prosedur yang dikirimkan di surat elektronik atau email yang terdaftar.